Selamat pagi dan salam. Bersyukur pagi hari ini untuk anugerah dan kemurahan buat kita boleh beribadah bersama. Mari jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita merenungkan sejenak, bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita dengan bersaat teduh. Mazmur 100. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punyalah Dia kita, umatnya dan kawanan gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jemaat Tuhan disilakan berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Yesus indah di dalam kehidupan kita. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri pujian hormat kepadanya. Dia sungguh indah.
di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu untuk segala sesuatu yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami sepanjang sepekan yang telah berlalu, di dalam pekerjaan kami masing-masing, dan pada minggu ini juga ya Tuhan, kami boleh datang menyembah Tuhan dalam persekutuan. Kiranya Tuhan menyertai penyembahan kami dari awal sehingga boleh berakhir dengan keadaan selamat. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, mari kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 183, Bila Roh Kudus diami hati. Nyanyian kemenangan iman 183. Pembacaan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Anggota jemaat Tuhan dan singer akan bersama-sama atau silih berganti. Saya ayat yang pertama dan anggota jemaat Tuhan ayat yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Kalau sudah mendapatkannya, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. 1, 2, 3. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes,
Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengurumuni dia. Mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri?" Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang-orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarilah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus, yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Ya, puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar, bersama Yesus ada jalan keluar. Bersama Yesus
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita dan kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang mengatakan arti kehadiran-Mu. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Shalom. Kita patut bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah bagi kita untuk membaca firman dan merenungkan kebenarannya. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah Allah pemilik kehidupan, yang kepadamu-lah hidup kami telah dipersembahkan, agar sepanjang kami masih diberi nafas kehidupan, kami hidup untuk memuliakan Engkau. Dan di dalam situasi yang berbeda sekalipun, kami percaya bahwa Bapa di surga tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami bersyukur ya Bapa, dan biarlah setiap kebenaran firman yang kami baca, yang kami mengerti, dan oleh Roh-Mu yang kudus, kami juga diberi kemampuan untuk melakukannya. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami, meneguhkan kami melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah,
untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bapak, Ibu, Saudara, tema kita pada hari ini adalah hidup yang diubah oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Hidup yang diubah oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Pada minggu yang lalu, kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Suatu penggenapan nubuat Nabi Yoel dan juga penggenapan janji Yesus tentang Roh Kudus. Dalam kepastian bahwa orang-orang percaya pada waktu itu telah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita melihat Bapak Ibu bagaimana Roh Kudus memberikan kepada mereka kuasa untuk menjadi saksi. Pertama-tama kita melihat di dalam kehidupan Petrus. Pada hari itu kita lihat bagaimana dia telah berkhotbah sehingga jumlah orang percaya bertambah dari 120 orang menjadi 3.000 orang percaya. Kita tahu siapa Petrus, Bapak Ibu. Dulu ia adalah seorang murid yang cepat bertindak, cepat berjanji juga. Tetapi kita tahu ia justru menyangkal Yesus 3 kali. Namun setelah pencurahan Roh Kudus kita melihat satu perubahan yang drastis dalam kehidupannya. Dan kita tahu ini terjadi Bapak Ibu. Bukan karena kemampuan dan kesanggupan Petrus untuk mengubah hidupnya. Tetapi ini adalah hasil karya Roh yang kudus. Pada hari ini Bapak Ibu, mari kita melihat bagaimana karya Roh Kudus mengerjakan di dalam diri Petrus satu perubahan besar dari seorang pribadi yang mengandalkan dirinya menjadi seorang saksi yang mengandalkan Yesus dan kuasa Roh Kudus sehingga ia dikuatkan terus untuk menjadi pemberita sepanjang hidupnya berita tentang Yesus yang adalah Tuhan, Mesias, Juru Selamat satu-satunya. Di dalam teks yang kita baca tadi Bapak Ibu, baik pasal 3 dan juga pasal 4, ada 3 kalimat penting atau pernyataan yang diucapkan Petrus dalam rangkaian kisah ini, yang juga jikalau kita membacanya Bapak Ibu menggambarkan bagaimana orang yang diubah oleh Roh Kudus menjadi saksi Kristus yang sungguh-sungguh melakukan penugasan mereka. Yang pertama Bapak Ibu, orang yang telah mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dapat menyatakan sebagaimana Petrus menyatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 36, saya baca kembali demikian. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Jadi Bapak Ibu, Petrus diubah oleh Roh Kudus. Dia dapat berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu." Kisah ini Bapak Ibu kalau kita membaca sangatlah menarik. Dikatakan dalam pasal 3 ayat 1 bahwa menjelang waktu sembayang orang Yahudi, Petrus dan Yohanes, mereka pergi ke bait Allah. Pada waktu mereka pergi ke bait Allah Bapak Ibu, melewati gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, di sana dicatat ada seorang laki-laki yang lumpuh, yang rupanya sejak lahirnya Bapak Ibu memang sudah mengalami kecacatan. Kalau kita membaca kisah ini lebih lanjut, kita tahu bahwa orang ini telah berumur 40 tahun. Kita tidak tahu berapa lama dia memulai kegiatan sebagai pengemis di Gerbang Indah Bait Suci. Tetapi yang pasti Bapak Ibu, setelah bertahun-tahun mengemis, pada hari itu Bapak Ibu dalam penentuan Tuhan, di dalam waktunya Tuhan, kita tahu bahwa Petrus dan Yohanes melewati tempat itu.
Dan firman Tuhan berkata, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Kita dapat membayangkan Bapak Ibu, pada saat Petrus Yohanes lewat di hadapan orang itu dan dia berkata meminta sedekah, dan kita tahu bukan hanya Petrus dan Yohanes, ada cukup banyak orang lain, tetapi hari itu Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Waktu orang itu berhenti dan memandang sejenak kepada Petrus dan Yohanes, maka Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Bapak Ibu, kita tahu kisah selanjutnya orang ini sembuh. Sampai dicatat oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ke-8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, serta berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Bapak Ibu, satu pengalaman mujizat terjadi hari itu dan orang lumpuh ini disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Petrus berkata emas dan perak tidak ada padaku, ia memang berkata benar. Kita tahu sejak Petrus meninggalkan usahanya sebagai seorang nelayan dan mengikut Yesus selama 3,5 tahun, ia benar-benar tidak memiliki harta. Bukan hanya tidak memiliki harta Bapak Ibu atau sumber penghasilan sebagai seorang nelayan sejak mengikuti Yesus, tetapi juga harapan Petrus untuk mendapat bagian istimewa dalam kerajaan Israel yang akan dipulihkan oleh Mesias juga telah sirna. Sebagaimana kita tahu, Petrus pernah bertanya kepada Yesus tentang upahnya mengikuti Yesus. Kita tahu bahwa para murid pada waktu menyambut panggilan menjadi murid Yesus, di dalam pikiran mereka Bapak Ibu, mereka ada harapan bahwa Yesus ini adalah Mesias. Dan kalau Mesias ini nanti memproklamirkan dirinya sebagai Raja mengalahkan pemerintah Romawi, Israel dipulihkan sebagai satu kerajaan, maka mereka pasti mendapat bagian istimewa sebagai para murid. Dalam Matius 19 ayat 27, firman Tuhan mencatat, lalu Petrus menjawab dan bertanya kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh? Bahkan menjelang kenaikan Yesus Kristus ke surga, para murid masih bertanya, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi Bapak Ibu, memang benar waktu Petrus berkata, emas perak tidak ada padaku, dia berkata yang sesungguhnya. Namun sekarang Bapak Ibu, setelah Roh Kudus membaharui hidup Petrus, maka ia sekarang memiliki sesuatu yang jauh lebih besar daripada emas dan perak, yaitu pengenalan yang benar tentang siapa Yesus dan kuasa kebangkitan Kristus yang menyertai kehidupannya. Dalam ketiadaan harta dunia untuk berbagi kepada seorang lumpuh, Petrus kini mendapat memberi apa yang tidak terbeli oleh emas dan perak, yaitu Yesus Kristus, pengenalannya akan Yesus dan kuasa kebangkitannya, dan terlebih di dalam kuat kuasa kerja Roh Kudus, ia diperlengkapi untuk menjadi alat mulia, mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hakikat hidup orang percaya. Siapa itu? Saya dan engkau. Bahwa dalam ketiadaan, namun kita dipenuhi oleh kehadiran Allah. Harta terbesar yang dicari oleh manusia ada di dalam dirimu dan di dalam diriku. Karena jawaban atas seluruh pencarian manusia akan makna hidup dan tujuan kehidupan yang bermakna Bapak Ibu hanya terjawab dalam pengenalan akan pribadi Yesus dan karyanya di kayu salib. Jadi jika Anda memikirkan apakah berita terbesar yang dapat engkau bagikan kepada seseorang pada dewasa ini, maka saya mau berkata jawabannya adalah berita tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Penyelamat. Semua orang membutuhkan jawaban Bapak Ibu. Bagaimana agar mereka mendapat pengampunan dosa? Kita tahu bagaimana seluruh agama di muka bumi ini berusaha dengan caranya, dengan ritualnya, dengan syarat-syaratnya, supaya bisa mendapat pengampunan dosa. Tetapi kita tahu Bapak Ibu, bahwa hanya Yesus yang dapat memberikan pengampunan dosa dan kepastian surga. Yesus adalah pribadi anak, Allah menjadi manusia, dia adalah pemilik surga. Dan syarat untuk masuk surga Bapak Ibu kita tahu, bukan orang baik, bukan hidup lumayan Bapak Ibu,
tetapi harus sempurna. Dan untuk dapat penyempurnaan, penyucian total dari dosa ini Bapak Ibu tidak bisa dikerjakan oleh manusia yang berdosa. Dan ini semua telah dikerjakan secara tuntas dan sempurna hanya melalui Yesus Kristus. Namun sayangnya Bapak Ibu, terkadang orang-orang kebanyakan dipuaskan oleh legalisme agama. Atau pada sisi yang lain Bapak Ibu oleh mistikisme, keyakinan dan ritual agama. Bagaimana legalisme dapat mengisi sementara jiwa manusia yang lapar haus akan kebenaran? Bapak Ibu kita bisa melihat dan memperhatikan bahwa di dunia ini terdapat agama-agama maupun aliran-aliran menyimpang yang sangat menekankan ajaran bersifat hukum. Inti dari ajaran ini biasanya kalau kita lihat baik-baik Bapak Ibu, biasanya hanya berisi mengenai lakukan ini, jangan makan ini, jangan makan itu, pakai ini, jangan pakai itu, ya. Atau segala sesuatu yang menyangkut aturan-aturan cara hidup selama di muka bumi Bapak Ibu. Orang-orang yang menerima ajaran seperti ini biasanya di dalam hidupnya karena dia sangat terkontrol oleh hukum agama yang menekankan legalisme, pantang makan ini, pantang makan itu, cara berpakaian dan cara berdoa dengan aturan-aturan yang sangat rumit, biasanya ia akan merasa menjadi orang yang baik. Karena setelah berusaha untuk taat, dia merasa berhasil melakukannya. Bapak Ibu, mengapa demikian? Karena memang di dalam hati nurani kita sebagai orang yang merupakan ciptaan Tuhan, itu ada yang disebut sebagai prinsip moral universal. Semua kita tahu Bapak Ibu ada hukum-hukum yang berlaku bahkan tanpa melihat agama atau keyakinan. Misalnya setiap orang tahu bahwa anak harus menghormati orang tua. Bahwa membunuh orang tanpa alasan tidak dalam satu situasi perang adalah perbuatan pelanggaran hukum. Bapak Ibu terlebih setiap orang menyadari bahwa ada surga ada neraka. Dan pada waktu mereka sangat merasa berdosa oleh karena pola hidup yang jahat dan tak terkontrol, maka perasaan bersalah itu sangat kuat. Pada saat agama-agama yang bersifat legalistik menawarkan jalan supaya mereka dapat menguasai diri, mengatur gaya hidup, pola makan, cara berpakaian, cara berdoa, di situ orang yang mengikutinya merasa tenang Bapak Ibu karena dia sudah merasa berhasil melakukan sesuatu yang baik. Tetapi kita tahu Bapak Ibu, hal ini hanyalah tipu daya dari bapa si pendusta yaitu iblis. Yang membuat orang merasa telah taat, patuh dan berpikir bahwa dengan semua usahanya, kebaikannya, perbuatan amalnya, perbuatan baiknya, ia dapat layak mendapat pengampunan dosa dan mudah-mudahan bisa masuk surga. Bapak Ibu sebenarnya hal ini tidak mengherankan. Kita bisa melihat bahwa para pemabuk bisa berhenti minum karena agama. Dan orang-orang yang rusak secara moral bisa berubah menjadi seorang yang beragama dan sangat baik nampaknya. Tetapi kita tahu ini tidak bisa menyelesaikan secara total menyangkut keberdosaannya dan bahwa ia telah jauh dari kepastian surga yang dicarinya. Demikian juga Bapak Ibu orang bisa jatuh kepada mistikisme agama. Melakukan upacara-upacara misterius. Atau melalui meditasi, mengosongkan pikiran, menyatu dengan kekuatan alam semesta. Merasakan sensasi yang aneh, merasa lebih tenang, lega, lebih tenang, lebih santai setelah melakukan beberapa ritus atau ritual. Mereka dipuaskan oleh konsep bahwa surga itu hanyalah rasa tenang dan surga itu hanyalah hidup tanpa konflik. Namun kita tahu Bapak Ibu, ini tidak pernah membawa mereka menemukan kelegaan yang sejati dari Sang Juru Selamat Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Karena itu ingatlah ini baik-baik Bapak Ibu. Bahwa emas dan perak mungkin engkau tidak memilikinya. Aset, bahkan hal-hal yang dicari oleh kebanyakan dunia dalam ukuran standar keberhasilan dunia engkau tidak memilikinya. Tetapi saya mau berkata bahwa harta dunia dapat dicari dan sukses dapat dikumpulkan oleh siapapun juga. Tetapi kuasa dari Roh Kudus yang dapat membuat kita menjadi saksi bagi Kristus ini hanya terjadi oleh karena engkau adalah pengikut Yesus. Jadi sepanjang kau telah percaya kepada Yesus, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, jangan lupa hari itu Roh Kudus telah membaptis engkau dengan Roh Kudus. Hari itu juga engkau telah dilahirkan kembali dan pemulihan hidupmu menjadikan engkau dapat memberitakan, menceritakan
tentang Yesus yang kau percayai dan satu-satunya dapat menyelamatkan orang yang mendengarnya. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang telah mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dapat menyatakan sebagaimana Petrus berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu, kalau Petrus diubah oleh Roh Kudus, dia dapat menyatakan sebuah pernyataan yang sangat eksklusif seperti ini Bapak Ibu. Maka kita pengikut Yesus, orang Kristen modern, pada waktu hidup kita diubah oleh Roh Kudus, kita juga dapat menyatakan hal yang sama, keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, pada saat Petrus ditangkap dan diminta untuk menjelaskan dengan kuasa dan dasar apakah ia melakukan mujizat tersebut, maka dalam penguasaan Roh Kudus, Petrus menyatakan suatu penegasan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Pengakuan ini Bapak Ibu sejalan dengan klaim Yesus tentang dirinya sendiri, bahwa ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Ini adalah keyakinan dasar yang seharusnya kita sebagai orang Kristen pengikut Yesus juga menerima dengan sungguh, memegangnya dengan kepastian dan juga dapat menyatakannya secara terbuka sebagai satu pernyataan iman kita terhadap orang lain. Tanpa pengakuan ini, seseorang tidak ada kaitan sama sekali dengan kekristenan. Bapak Ibu berKTP Kristen, datang ke gereja, duduk-duduk, kumpul dengan orang Kristen, nyanyi-nyanyi lagu Kristen, senang dengan lagu Kristen, Bapak Ibu, tidak menjadikan engkau seorang Kristen. Bukti otentik bahwa kita adalah pengikut Yesus adalah keyakinan kita yang penuh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan penyelamat satu-satunya dan tidak ada yang lain. Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata demikian, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tidak ada alasan bagi kita Bapak Ibu untuk tidak menyatakan keyakinan yang sangat kuat ini, apalagi di dalam dunia yang kacau balau, di mana sesuatu yang relatif dijadikan mutlak dan yang seharusnya relatif Bapak Ibu diubah sedemikian rupa seolah menjadi sesuatu yang absolut. Bapak Ibu, karena keyakinan inilah Petrus rela mati dan para murid pergi ke berbagai tempat di seluruh dunia Bapak Ibu dan menyatakan tentang siapa yang mereka percayai. Namun seringkali kita jumpai pada hari ini orang-orang yang mengakui mempercayai Yesus, mengambil teladan Petrus, bahkan merelatifkan apa yang Petrus nyatakan dalam bagian ini. Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan kecenderungan kita dewasa ini, apabila kita mengalami suatu mujizat, maka biasanya Bapak Ibu kita cenderung hanya bersaksi bahwa sebagaimana saya pada saat didoakan oleh hamba Tuhan ini, maka kamu juga pasti sembuh. Kita hanya menceritakan pengalaman kesembuhan, pertolongan Tuhan dan berakhir kepada apa Bapak Ibu? Duplikasi. Meminta kembali untuk pengalaman yang sama. Kalau kita bandingkan dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12, saya baca demikian Bapak Ibu. Mulai ayat 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus mendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat
Dan kamu kenal ini dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi Bapak Ibu sangat berbeda bukan? Kalau dalam konteks kita sekarang ketika ada orang bertanya, wah ini kok bisa pulih ya? Orang 40 tahun sudah lumpuh, sekarang sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa memuji-muji Tuhan. Dan itu ditanyakan kepada kita kalau kita mendoakan Bapak Ibu, maka nanti yang terjadi adalah kita cerita kembali, wah itu begini ceritanya ya. Saya berdoa seperti ini, saya lakukan begini ya. Mungkin kalau pakai media tentu saya tadi kasih ini, saya kasih itu. Kisahnya Bapak Ibu hanya pengulangan-pengulangan tentang bagaimana proses orang ini sampai sembuh. Sehingga kalau ada orang bertanya, kita bilang, kamu mau sembuh? Nah, lakukan seperti yang saya lakukan. Bapak Ibu Saudara, dalam teks ini kita tidak menemukan yang demikian. Petrus justru membawa orang kepada pengenalan tentang siapa Yesus yang menyembuhkan orang ini. Dan bukan kepada menyibukkan mengenai prosesnya. Bapak Ibu Saudara, apabila seseorang mengalami mujizat atau pengalaman ditolong oleh Tuhan dengan ajaib, tidak membuat ia menjadi otomatis mengenal Allah dan kehendaknya dengan lebih baik. Inilah yang membuat mengapa seseorang yang percaya, yang baru percaya atau mengalami pengalaman ditolong Tuhan dengan ajaib, seharusnya kembali mempelajari Alkitab dengan sungguh dan mau diajar pokok-pokok iman Kristen. Bukannya hanya menjadi seorang pencerita tentang pengalaman itu terus menerus Bapak Ibu. Dan lebih parah Bapak Ibu, menjadi sebuah tempat di mana hanya untuk menceritakan pengalaman yang sama, dimanapun ia pergi dan sepanjang hidupnya, tanpa menghubungkannya dengan pengenalan yang lebih dalam tentang siapa Yesus dan kehendaknya bagi dunia yang terhilang. Marilah Bapak Ibu sebagai pengikut Yesus yang telah dibaharui oleh Roh Kudus, kita dengan berani dan teguh berpegang pada keyakinan iman bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Dan biarlah pribadi Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia dari dosa itu menjadi inti pemberitaan kita. Dan bukan sekedar menceritakan tentang bagaimana tips-tips hidup lebih tenang atau kiat-kiat motivasi hidup Kristen atas dasar pikiran-pikiran positif secara umum. Atau yang lebih parah Bapak Ibu hanya sekedar cara-cara mendapat mujizat kesembuhan. Atau bagaimana mendapat jawaban doa seperti Yabes. Ataupun mungkin seperti pengalaman orang yang lain. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang telah mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dapat menyatakan sebagaimana Petrus juga mengatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 20 demikian. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Bapak Ibu, Petrus dibaharui oleh Roh Kudus, saya dan engkau juga dibaharui oleh Roh Kudus. Kita dapat memastikan bahwa penugasan Tuhan atas hidup kita harus mengerjakannya dengan sepenuhnya. Dalam teks yang kita baca itu Bapak Ibu, Petrus menjawab para pemimpin agama yang melarang dia untuk memberitakan tentang Yesus. Dia berkata, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Perkataan ini Bapak Ibu sangat tegas dan menyiratkan keberanian yang benar. Bahwa keberanian ini muncul atas dasar keyakinan bahwa apa yang dilakukannya adalah kebenaran Allah. Bapak Ibu, banyak orang di dalam dunia ini yang sangat berdedikasi terhadap sesuatu yang diyakini sebagai benar. Kita banyak bertemu dengan orang yang sangat mencintai spesies tertentu Bapak Ibu, binatang-binatang tertentu dan bersedia untuk memberikan harta benda mereka, bahkan diri dan waktunya sepanjang hidup untuk memelihara kehidupan satu jenis spesies di muka bumi ini Bapak Ibu. Dan ada orang yang rela mati Bapak Ibu untuk keyakinan keagamaannya dan rela membunuh orang lain. Bapak Ibu, orang seperti ini sangat berdedikasi, bahkan siap mati untuk apa yang dia pikirkan benar. Tetapi kita harus tahu Bapak Ibu, ini ada satu kebenaran yang menyedihkan, bahwa sebagian besar orang di dalam dunia, khususnya kita sebagai pengikut Yesus, sering kali mengetahui kebenaran, namun kita tidak rela hidup di dalam
kebenaran itu dan menyuarakan kebenaran itu. Bapak Ibu, oleh karena itu, jika kita sekarang sudah tahu bahwa Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa, dan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jawaban bagi dunia ini, dan keyakinan Anda begitu kuat, maka seharusnya kita juga dapat berkata seperti Petrus, tidak mungkin kami tidak berkata-kata tentang hal itu. Kita sangat mudah kalau ikuti media sosial Bapak Ibu, kalau kita menyukai sesuatu, kita bisa like. Kalau kita senang, kita bisa berbagi Bapak Ibu satu informasi, bahkan terkadang berita hoax. Kalau ada makanan yang enak, kita juga cerita, oh ini ada makanan yang enak, ayo datang begitu ya. Atau ada satu tempat yang indah kita kunjungi Bapak Ibu, kita juga mau ajak orang lain, kita berbagi informasi tersebut. Tetapi bukankah kita seringkali Bapak Ibu, untuk berita terpenting, untuk sesuatu yang harusnya kita harus katakan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan penyelamat satu-satunya, kita bisa berkeringat dingin Bapak Ibu ya, untuk mengatakan, oh saya ini pengikut Yesus, saya orang Kristen. Atau kalau orang tanya, situ agamanya apa? Wah kadang-kadang sudah mulai gelisah dan bilang, oh udah urusan agama itu jangan dibicarakan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mari sebagai pengikut Yesus, kita berani menyatakan hal yang paling sederhana, bahwa kita adalah pengikut Yesus, dan kita mempercayai benar bahwa Yesus adalah Tuhan dan penyelamat satu-satunya. Dan juga ada keberanian untuk kita Bapak Ibu, mengapa tidak, menawarkan untuk mendoakan seseorang di dalam nama Yesus. Karena itu, jika engkau telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamatmu, percayalah Bapak Ibu, bahwa pada hari itu engkau telah dibaptis dengan Roh Kudus. Ini satu bagian lengkap dari peristiwa penyelamatan kita. Karya Roh Kudus bukanlah bagian kedua, saya selalu mengulang ini, bukan second blessing, bukan third blessing. Ini satu bagian paket lengkap di dalam keselamatan dari Tuhan. Engkau telah dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru, sehingga engkau dapat hidup sebagai orang kudus. Waktu engkau hidup sebagai orang kudus, Bapak Ibu, sesuai statusmu, ada buah roh yang nyata melalui hidupmu. Dan di dalam pimpinan Roh Kudus, atas dasar firman yang tertulis Bapak Ibu, yang kau dengar, engkau baca, yang kau pelajari, ia menuntun engkau, memimpin engkau setiap waktu. Dan ingatlah bahwa berita terbaik bagi dunia ini ada padamu, telah menyelamatkan hidupmu. Karena itu bagikan dengan berani dan penuh kasih, Roh Kudus menyertai engkau. Namun bagi saudara-saudara yang selama ini engkau masih mencari jalan bagaimana dapat menyelesaikan dosa-dosamu. Mungkin engkau dikuasai oleh perasaan berdosa yang sangat kuat. Mungkin engkau sudah coba dengan cara agama yang kau pikir benar. Tetapi sampai hari ini kau masih dalam kebimbangan. Apakah semua usaha ini bisa menyelesaikan dosamu? Atau selama ini engkau sudah mulai masuk di dalam persekutuan-persekutuan Kristen. Engkau sudah membaca firman, mendengar khotbah. Engkau sudah dengar dari seorang sahabat bahwa Yesus adalah Tuhan dan penyelamat satu-satunya. Engkau diajak untuk mempercayai Yesus. Bapak Ibu hari ini jangan tunggu lama. Marilah dengar kebenaran ini sekali lagi. Kisah para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Engkau sudah mendengar tentang Yesus selama ini? Engkau tinggal mengambil keputusan untuk menerima Dia sebagai penyelamat dan Tuhan satu-satunya. Dalam Yohanes 16 ayat 6, Yesus juga menyatakan demikian, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui engkau, melalui aku. Engkau sudah mendengar kebenaran ini, tetapi Yesus minta engkau mempercayainya. Sehingga sebagaimana di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata, ini juga terjadi atas hidupmu, di mana engkau bersedia untuk mengakui lewat mulutmu, percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan dan penyelamat. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pada waktu saya masih SMA kelas 2, saya ingat sekali tahun 86 ada seorang khotbah berkata, berapakah jarak surga? Berapa jauhkah jarak surga? Bapak Ibu, pada waktu teks ini dibaca,
Saya mengerti akhirnya dia berkata bahwa surga sejauh hati dan mulutmu. Pada waktu kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan penyelamat satu-satunya. Dan kita sadar kita orang berdosa dan tidak layak masuk surga. Dan kita tahu bahwa agama tidak bisa menyelesaikan urusan dosa. Pada hari itu waktu percaya dalam hati, kita mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan penyelamat. Bapak Ibu, jaraknya sangat singkat bukan? Sangat pendek bukan? Percaya di hati, mengakui dengan mulut. Hari ini percayalah dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan dan penyelamat. Bahwa ia telah berkorban di kayu salib untuk menjalani tuntutan, hukuman yang seharusnya orang berdosa seperti saya dan engkau harus tanggung. Dan kalau engkau menyambut panggilan Tuhan ini, engkau diselamatkan. Tetapi bagi kita, mari yang sudah percaya juga, kita bersedia menyambut panggilan Tuhan, menjadi saksi Kristus yang setia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hari ini kami telah membaca firman-Mu, dan kami melihat bagaimana karya Roh Kudus yang mengubah hidup Petrus, menjadikan dia alat untuk saksi yang kuat. Kami juga orang percaya hari ini memiliki pengalaman yang sama, bahwa kami telah diselamatkan dan Roh-Mu yang kudus tinggal di dalam kami. Kiranya kobarkan kembali di hati kami ya Bapa, keberanian yang murni untuk menceritakan tentang kasih Tuhan yang sudah selamatkan kami. Tetapi setiap orang yang pada hari mendengar bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, dan urusan dosa hanya dapat diselesaikan melalui percaya kepada pengorbanan Yesus. Kiranya Bapa menolong mereka untuk dapat menerima, menyambut dengan penuh hari ini apa yang telah dijanjikan oleh Engkau ya Yesus, bahwa Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun dapat kembali kepada Allah kalau tidak melalui Engkau. Bapa, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran ini, dan lebih daripada itu biarlah Roh-Mu yang kudus terus menguatkan kami untuk melakukan kebenaran dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Pada minggu ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kita. Dalam minggu ini kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Untuk itu sebelum kita akan mulai dalam sakramen perjamuan kudus, mari terlebih dahulu kita datang di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk pimpinan pertolongan Tuhan sepekan yang kami boleh lewati. Sampai saat ini kami boleh ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama makan dan minum dari perjamuan Tuhan untuk mengingat akan kematian Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah memberikan dua ketetapan penting. Yang pertama, apabila seseorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadinya, maka Yesus Kristus memerintahkan untuk membaptisnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai tanda bahwa ia adalah murid atau pengikut Yesus. Yang kedua, apabila orang-orang yang telah menjadi murid Yesus berkumpul, ia memerintahkan kita juga untuk makan dan minum dari perjamuan Tuhan sebagai peringatan akan apa yang telah dilakukannya di kayu salib bagi keselamatan manusia. Pada hari ini sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, kita akan minum dan makan dari perjamuan Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan di dalam Lukas 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata,
Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dari apa yang telah Yesus nyatakan dari kebenaran firman Tuhan ini, jelas bagi kita bahwa perjamuan kudus adalah lambang dari apa yang telah ia lakukan di kayu salib sebagai sebuah peringatan yang mendorong kita untuk menjadi saksi atas kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan dengan tujuan yang lain, dan juga tidak pernah menyatakan bahwa roti dan cawat akan menjadi tubuh dan darah Yesus yang sesungguhnya. Karena pengorbanannya telah terjadi hanya satu kali saja dan tidak akan terulang kembali. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, dan agar melalui perjamuan kudus ini, saudara-saudara memperoleh berkat sesuai dengan kehendak Allah, mari kita menguji diri kita sendiri. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh telah percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, serta menyatakannya dengan memberi diri dibaptis? Apakah saudara-saudara sebagai orang-orang yang telah diselamatkan berupaya untuk senantiasa hidup bagi Tuhan dengan menjauhkan diri dari dosa, serta tetap hidup dalam kekudusan? Apakah saudara-saudara bertekad untuk menjadi saksi bagi orang lain yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta mempersembahkan segala milik saudara menjadi alat dalam tangannya untuk memperluas kerajaan surga? Jika saudara-saudara menjawab iya di dalam hati, mari kita mengambil saat teduh sejenak, kita berdoa, kita mengucap syukur atas keselamatan yang telah kita peroleh melalui pengorbanan Yesus Kristus. Seraya kita juga mengakui akan segala dosa yang telah kita lakukan karena ketidaktaatan pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mati bagi kami. Kami mengakui akan semua kelemahan dan dosa, baik melalui pikiran, perkataan, sikap, hati, dan perbuatan kami. Ampunilah kami, suci kuduskan, dan kuasailah hati pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau menolong dan memimpin kami, menuntun kehidupan kami, agar kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roti dan cawan akan dibagikan di antara kita. Bagi Bapak Ibu atau saudara-saudara yang berasal dari gereja atau lembaga lain, denominasi gereja lain, tetapi telah terbiasa mengikuti perjamuan Tuhan, saya mempersilakan saudara untuk ikut bersama-sama makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Namun bagi Bapak Ibu saudara yang berasal dari gereja Kemah Injil dan belum dibaptis, harap untuk bisa bersabar sampai pada saatnya dibaptis, kita akan makan minum dan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 48. Sementara itu perjamuan Tuhan akan dibagikan untuk kita. Golgota.
Saudara-saudara, mari kita mengangkat roti. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjamuan baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu bagi dosa-dosa kami. Engkau rela datang ke dalam dunia, Engkau rela menderita. Semua semata-mata karena Engkau mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh diselamatkan. Kami bersyukur karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dan pengorbanan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin, menyertai kami dalam perjamuan Tuhan pada saat siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah sakramen perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan untuk firman Tuhan dan perjamuan suci yang kita telah lakukan, dan kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, dan kita akan mempersembahkan persembahan, dan mari kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 199, barang siapa dengar. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami lewat pekerjaan dan kehidupan kami setiap hari, sehingga kami boleh mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat persembahan atau harta yang telah kami siapkan untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini ya Bapa. Terlebih kami boleh memberi diri kami, memberi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan berdoa merupakan doa syafaat kepada hamba-Nya. Disilakan.
Shalom. Kita bersyukur bersama dengan anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kita akan bersyafaat kepada Sang Allah Pencipta langit dan bumi. Sebelumnya saya akan membacakan anggota jemaat yang berulang tahun. Dari tanggal 1 bulan 6 sampai tanggal 7 bulan 6. Yang pertama, Suryani, Hendrik Elbar, Corlin Juansi, Novel Juk, Iring Ageng, Jul Trivena, Miranda Erina Himala Bulan, Yunus Luhat, Maria Magdalena, Eli Talis Nawati, Evan Restu Suprata, Cudrian Tri Paren, Yasmin Lasupu, Santo Dungau, Isnun Juarsi Parsi, Nasya Treva Saren, David Deki Ensu, Marlen Yunia Sulferi Simanjuntak, Yones Kule, Elvi Julianti, Kori Kuang, Junriko Christian. Yang berulang tahun pernikahan, Henok Merang dengan Rosabeth Urai, Herman Ajang dengan Angun Saul, Ule Juk dengan Libin Ajan, Novel Elias dengan Trivena Kontesa, Robert Aing dengan Aun Ajang, Agusnes dengan Reti Lencau. Demikian yang berulang tahun. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi ini kepada Engkau Tuhan, atas segala kebaikan, kasih setia Tuhan, yang tak pernah putus-putusnya menolong memelihara kehidupan kami. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah menguatkan, meneguhkan iman kami kembali, tetap percaya akan Tuhan dalam segala hal yang kami hadapi. Dan pada saat ini kami bersyukur bersama dengan anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun. Mulai dari tanggal 1 bulan 6 sampai tanggal 7 bulan 6. Baik yang berulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan menolong mereka lebih lanjut dalam perjalanan kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, agar mereka melangkah dengan selalu mengandalkan Tuhan dalam segenap kehidupan mereka. Tuhan memberkati segala rencana mereka. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk keutuhan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memimpin para pemimpin baik dari presiden sampai ke aparat desa sekalipun, kiranya Tuhan menolong mereka agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagaimana selayaknya seorang pemimpin untuk menjalani tugas kepemerintahan. Dan kami juga berdoa untuk pemimpin di daerah Provinsi Kalimantan Utara, gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, kiranya Tuhan menolong, memberikan hikmat bagi mereka untuk memimpin, membangun Provinsi Kalimantan Utara ini. Dan juga kami berdoa untuk anggota jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit. Sapukding, Feni Anggunawan, Reson Epata, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelan Lasa, Janjaning, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipui, Anye Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gung, Kasing Ingan, Saraparan, Irabaya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunita T, Pekuyang L, Devi Sung, Dewi Siana, Pelusan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliben Ajan, Bilung Lestari, Martiana, Yusuf Bahwan, Erni Sultan, Erni Sung, Asung Usat, Erden Uluk, Irang Jau, Elia Ding, Bungan Tadan,
Dorce Merang, dan Mas Wawan, serta Bapak Pelakau yang ada dalam sakit, kami berdoa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Berikan hati yang tetap percaya akan Tuhan, akan menolong tepat pada waktu Tuhan bagi setiap anggota jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit pada saat ini. Tuhan yang kami percaya akan menolong mereka. Dan kami tetap berdoa untuk pemimpin gereja. Kami tetap berkhususnya Gereja Kami Injil Indonesia dari pusat, wilayah, sampai ke daerah, sampai ke jemaat lokal. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk memimpin dalam kegerejaan. Dan kami juga berdoa untuk penginjilan yang ada di Sumatera, Hong Kong, Taiwan, suku-suku yang belum terjangkau. Kami tetap berdoa supaya mereka dapat membukakan hati mereka untuk menerima Injil, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami juga tetap berdoa untuk pembangunan gedung gereja Tanjung Selor. Kami juga berdoa untuk sebuah bangunan pastori. Kiranya Tuhan yang kami percaya akan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Kami tetap berdoa untuk segala program-program yang sudah diprogramkan dalam jemaat Tuhan yang ada di Tanjung Selor. Tuhan yang mendahului semuanya supaya semuanya dapat berjalan seturut dengan jalan dan kehendaknya Tuhan. Kami berdoa juga untuk anggota jemaat Tuhan. Seluruhnya yang ada di Tanjung Selor, kami berdoa kiranya Tuhan berikan hati yang teduh, damai bagi kami untuk menghadapi situasi yang kami hadapi sekarang ini. Tuhan berikan kami tetap percaya akan Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan dalam kondisi apapun yang kami hadapi. Biarlah hanya Tuhan saja tempat sandaran kami. Dalam pekerjaan setiap hari, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat bagi kami untuk melangkah, untuk melakukan segala tugas pekerjaan kami, dan selalu bersyukur atas segala berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa sepakat kami. Engkau Allah yang sempurna, kami percaya Engkau yang menyempurnakan doa sepakat kami yang sudah kami naikkan kepada Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menolong kita dalam penyembahan sehingga boleh berakhir. Mari kita memuji Tuhan, mengatakan sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Jemaat Tuhan silakan berdiri. Kau
Mari kita berdoa. Itulah ungkapan kami kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang perkasa adanya. Yang memimpin memelihara kehidupan kami sebagai umat ketebusan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau telah memimpin kami di saat kami menyembah Engkau Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga selesai. Semua karena pimpinan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan dari sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Allah, pohon berkat, puji segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk saat teduh. Demikianlah ibadah kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.